Artinya, baik kamu presiden, kamu bupati, kamu gubernur, salah. Itu Tuhan kita. Benar, itu benar. Dunia punya pepatah, hanya pengadilan yang bisa merubah warna hitam jadi putih, putih jadi hitam. Dan itu betul. Tapi kalau Tuhan tidak bisa, kalau dia lihat itu hitam, tetap hitam. Kalau dia lihat itu putih, tetap putih. Percaya Tuhan kita tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Coba jawab pertanyaan, betul tidak? Tuhan tidak bisa dipengaruhi? Tidak bisa. Karena dia lihat sampai ke dalam hati kita. Jadi sambil semua kita menunggu, sekalipun sudah divonis beberapa di antara kita, sekian tahun misalnya, percayalah, keputusan tetap di tangan Tuhan. Manusia boleh buat apa saja. Ini janji. Maka itu jangan kita bersalah, mulai dari hati kita, dari pikiran kita tetap luruskan jalan hidup kita. Seperti yang Tuhan mau. Renungkan lagi nanti kisah Daud. Dia belum apa-apa. Dipanggil juga belum. Samuel baru pergi ke rumah bapaknya. Gimana? Tuhan sudah menyatakan dia seorang yang berkenan di hatiku. Bagaimana tahu? Saudara, maka itu hati kita harus kita jaga betul-betul. Kejadian pasal yang keempat. Kita sudah sering mendengar kisah Kain dan Habel. Mari kita memperhatikan. Mulai ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tuhan tidak menerima. Nah, sampai hari ini dalam cita-cita sekolah minggu, khotbah-khotbah kita dengar, karena Kain salah memberi persembahan. Kenapa bukan dari binatang, tapi dari Kain mempersembahkan dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayuran. Bukan itu yang membuat Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Nanti kita ketemu di ayat ini. Saya ulangi lagi ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain bagaimana? Menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, bukan korbannya yang gak diterima, tapi apanya? Hatinya, sikap hatinya itu yang salah. Rupanya Kain sudah punya hati yang cemburu dan iri hati kepada adik. Tidak ada yang tahu. Sama-sama memberi korban. Siapa yang tahu hati orang? Tapi Tuhan tahu. Saudara-saudara, jaga dari iri hati, dengki. Aduh, ini sensitif sekali hati kita. Bagi Tuhan ya, kecewa saja itu sudah dosa. Bayangkan, kecewa saja sudah dosa. Bagi Tuhan, jengkel saja sudah dosa. Jangan berkata, Tuhan masa begitu kejam? Bukan soal kejam atau tidak. Tapi hati ini berbahaya. Karena begitu ada benih kecewa sedikit saja. Ada benih jengkel sedikit saja. Diamkan beberapa hari. Lama-lama jadi apa itu? Jadi sakit hati. Jadi dengki. Apalagi kalau orang itu suka duduk menyendiri. Gak mau ikut rame-rame, dia merenung di ujung sana. Terus dia berpikir macam-macam lagi. Awas kamu nanti ya, awas. Nah itu sudah. Jadi betul-betul. Disimpan hal ini. Belum marah, belum emosi keluar, belum. Baru jengkel dan kecewa saja kepada seseorang. Dan kita tidak mengampuni. Itu sudah satu kejahatan bagi kita. Mungkin ada yang membantah. Masa Tuhan? Itu kan cuma perkara kecil.
Ada yang pernah berkata seperti itu? Masa Tuhan seperti ini Tuhan? Kecil toh? Awas berkata begitu. Saya beri ilustrasi begini. Saya yang tidak ada yang pakai. Kalau kita lihat ada kain putih betul-betul putih. Persis sekali. Siapa pernah lihat bukan tai lalat yang di muka, tapi betul tainya lalat itu. Kecil bukan? Nah, kalau kain putih itu lalu ada lalat berak di situ, kecil saja itu. Dia putih tidak? Tidak putih. Sudah ada bekas satu yang hitam itu tadi. Betul tidak, saudara? Maka itu jangan berkata, cuma kecewa saja. Ini kan cuma jengkel saja. Kecil. Tapi kain putih itu sudah tidak putih lagi. Ada satu noda, cuma titik saja. Dia sudah tidak putih lagi. Nah, ini hukum yang Papa di surga pakai dalam kehidupan kita. Maka itu, kalau kita ingat Mazmur Daud, belum berbuat jahat. Dikatakan, kalau ada niat jahat di hati. Apa itu arti niat jahat? Sudah dibuat atau belum? Belum, baru niat. Apabila ada niat jahat di hatiku, maka Tuhan tidak mendengar doaku. Mazmur berapa saya lupa? 68 atau berapa itu? Apabila ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak mendengar doaku. Bayangkan, baru niat, belum dibuat. Maka itu hukum Bapa kita di surga beda dengan hukum dunia ini. Masih ingat ketika Tuhan Yesus menyatakan hukum perzinahan? Di pasal-pasal KUHP atau pasal sini saya nggak hafal itu. Tapi kalau KUHS saya hafal. Kitab Undang-Undang Hukum Surga saya hafal. Kalau KUHP saya nggak hafal. Tanya polisi dia nggak hafal. Nah, dalam KUHS masih ingat, berzina itu tidak sekedar nyentuh tubuh orang lalu kita tidur dengan orang itu, tidak. KUHS berkata, apabila kamu melihat orang lain lalu menginginkannya, kamu sudah berzina dengan dia. Wow, ini hukumnya lebih baik kita buta semua sudah supaya aman. Kalau begitu, nah betul gak, ini hukumnya luar biasa. Melihat orang lain lalu kita menginginkan. Nah, saudara perhatikan, apa arti hukum itu? Jangan dibilang, berat sekali. Ini bukan masalah berat atau ringan. Ini bicara keadilan dan kebenaran. Maka itu mengapa pengadilan manusia tidak pernah adil? Ya karena ditimbang-timbang terus. Kalau Bapa kita tidak, buat Bapa kita di surga, dosa itu dosa. Jadi kita harus mengerti konsep ini. Maka itu dia berkata, aku tidak memandang rupa. Enggak lihat orang. Pangkat tinggi, enggak punya pangkat, salah tetap salah. Amerika, ibu kotanya namanya Washington DC, itu ada 3 gedung yang berjajar di satu poros. Dan memang sengaja diatur begitu oleh perancangnya. Yang paling ujung itu gedung putih namanya White House, tempat presiden tinggal. Lalu ada lapangan, taman panjang sekali. Lalu agak jauh itu ada gedung tempat, kalau di sini anggota DPR, itu kantor senator. Ya, nah, situ namanya Capitol Hill. Itu tempat semua anggota MPR Amerika memutuskan hukum. Tapi dari 2 gedung itu, tempat presiden dan tempat para majelis memutuskan sesuatu, harus tunduk pada gedung yang ketiga dan terakhir. Itu gedung Mahkamah Agung. Nah, itu semua orang takut. Presiden pun nggak berani macam-macam. Nah, di Amerika ketat sekali hukum itu. Nah, di atas gedung itu, Mahkamah Agung itu ada tulisan yang saya suka sekali melihat, yang saya sering cerita itu. Tulisan dalam bahasa Inggris, equal justice under law. Ya,
equal justice under law. Artinya